Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Qadar, jamaah Umrah Az-Zahra, dan para pemirsa semuanya, rahimakumullah, moga-moga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat kesehatan lahir batin, rahmat kemudahan hidup dan kelancaran rezeki, rahmat keselamatan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan pertama, Islam itu mudah. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan sebagaimana biasa. Ustadz, batas atau interval waktu sholat fajar itu kapan? Saya yakin ini yang dimaksud adalah sholat sunat fajar. Sekali lagi, sholat fajar itu adalah sholat subuh. Kalau sholat sebelum subuh itu namanya sholat sunat fajar atau sholat qobliyatas subuh. Nama ini harus kita ingat betul, karena sering atau banyak yang salah bahwa sholat fajar itu adalah sholat qobliyatas subuh. Kalau di Arab itu hampir tidak ada istilah sholat subuh, itu tidak ada. Seluruhnya istilahnya sholat fajar. Jadi ini maksudnya batas atau interval waktu sholat sunat fajar atau sholat sunat qobliyatas subuh. Tidak ada penjelasan intervalnya, tidak ada. Artinya waktunya berapa menit dari terbit fajar sampai sholat subuh itu berapa menit, memang tidak ada. Hanya kalau di awal waktu subuh, penjalangan sholat subuh wajar di awal-awal waktu, maka sebelum sholat subuh itu penjalangan boleh atau biasa diniatkan sholat sunat fajar. Tapi nek tangine wis meh terbit matahari atau sudah hampir terlambat sholat subuhnya misalnya sendirian, maka bukan sholat sunat fajar tapi sholat sunat qobliyatas subuh. Namanya memang sama tapi prakteknya memang berbeda. Sholat sunat fajar itu jika memang ya diyakini atau dipersepsi atau dianggap fajar baru terbit. Nek wis meh sudah hampir terbit matahari kan sudah tidak fajar lagi, maka jangan sholat sunat fajar namanya, sholat sunat qobliyatas subuh. Sholat subuhnya juga bukan sholat subuh, bukan sholat fajar namanya, sholat subuh. Sholat fajar atau sholat persamaan atau sinonimnya sholat subuh itu jika dikerjakan di awal waktu, relatif tapi awal itu ya pokoknya umumnya orang berjamaah subuh itu boleh disebut sholat fajar. Sebelumnya boleh disebut sholat sunat fajar. Tapi kalau sudah agak akhir, maka sholatnya namanya mestilah sholat subuh. Sebelum itu sholat sunat qobliyatas subuh. Nah, sholat fajar atau sholat subuh, kalau sholat fajar dikerjakan di agak awal, sholat subuh dikerjakan agak akhir. Ini hanya penamaan persepsi ya, bukan penamaan baku, penamaan anggapan. Pantese nek sholat subuh untuk akhir itu ya aja sholat fajar, wong fajar wis entek kok, ya sholat subuh saja. Nah, sesudah sholat fajar dan sesudah sholat subuh itu tidak ada sholat sunat kecuali di Masjidil Haram, dan kemudian ulama menyandingkan dengan Masjid Nabawi. Di dua masjid ini sesudah sholat subuh boleh sholat sunat apa saja sampai terbit matahari sekalipun. Tapi kalau di luar Masjidil Haram dan di luar Masjid Nabawi, termasuk di Al-Qadar, di semua masjid seluruh dunia, sesudah sholat subuh
tidak diperbolehkan sholat sunat kecuali lil hadithah, ada kejadian seperti sholat sunat tahiyatul masjid orang yang baru datang dari tempat lain, misalnya sholat jamaah subuhnya di masjid lain, kemudian di masjid sini ada kajian subuh misalnya, kemudian punya datang, sholat sunat tahiyatul masjid boleh. Atau sholat jenazah, jelas boleh kalau sholat jenazah itu di kapan waktu saja. Atau sholat qadha. Nah ini sholat qadha, baik qadha sunat maupun qadha wajib. Memang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberi tuntunan bahwa jika sholat sunat fajar tidak terkerjakan karena sudah qomat, sholat qobliyat subuh tadi loh, itu tidak bisa dikerjakan sesuai waktunya, maka sesudah sholat subuh boleh qadha sunat fajar. Saya juga pernah memberi contoh di sini karena saya agak terlambat datang, sudah pujian, maka saya tidak ingin penjenengan lama-lama nunggu, maka saya langsung minta supaya dikomati. Kemudian setelah sholat selesai, wirid selesai, saya sholat 2 rakaat untuk nyaur, untuk mengkodok sholat sunat fajar atau sholat sunat qobliyah subuh. Gitu nggih. Jadi kalau soal sholat sunat fajar itu waktunya ya di saat fajar baru terbit sampai sholat subuh di awal waktu, atau sholat fajar di awal waktu. Kalau sudah agak telat maka namanya sholat qobliyat subuh, walaupun sebenarnya sholat sunat fajar dengan sholat qobliyat subuh itu sinonim, nama yang sama. Barangnya sama ya, namanya berbeda tapi masalahnya sama.